Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat Sahibul Bait, Pak Kiai beserta keluarga di pondok pesantren ini, juga pengurus PCNU, Jatman, dan semua santri, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk ta'aruf tarekat Idrisiyah juga dengan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dalam satu kitab namanya Asal Sabil Mu'in fi Thara'iqil Arba'in, pengarangnya adalah Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi di abad ke-18. Beliau seorang ulama yang mengumpulkan, mengintegrasikan, yang mengharmonisasikan antara ilmu-ilmu zahir dengan ilmu batin. Beliau memasuki 40 thariqah mu'tabarah di Timur Tengah ketika itu, dan kemudian pada gilirannya di musim haji beliau berjumpa dengan Syekh Ahmad ibn Idris Al-Maghribi Al-Fas. Maka beliau duduk di halaqahnya. Ketika itu beliau sudah mempelajari 40 thariqah mu'tabarah. Ketika duduk di majlisnya di Makkah, maka pada malam harinya beliau bermimpi. Dalam mimpinya adalah Allah berikan karunia dimimpikan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan yang terbaik itu beliau meminta kepada Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diputuhkan, dibukakan mata hati. Sebab persoalan hari ini orang kenapa malas ibadah? Karena hatinya mahjub, hatinya terhalang. Minimal dua hal. Pertama adalah kesenangan duniawi, mata'ul hayati dunia. Yang kedua adalah oleh syahwat nafsunya. Nah, minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diputuhkan, dibukakan mata hatinya. Maka jawaban Nabi, laluilah pintu Ahmad ibn Idris. Di esok harinya duduk lagi di halaqahnya Syekh Ahmad ibn Idris. Dia tertarik tapi belum bulat untuk mengambil talqin dan berbaiat. Malam keduanya dimimpikan dengan mimpi yang sama, dan sampai 3 kali berturut-turut dimimpikan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau meminta kepada Nabi supaya diputuhkan mata hatinya. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, lauluilah Ahmad ibn Idris. Maka di hari yang ketiga setelah halaqah ilmu, maka Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi meminta kepada Syekh Ahmad ibn Idris untuk diterima menjadi muridnya. Walhasil, maka Syekh Ahmad ibn Idris mentalkinkan dan mengijazahkan aurad thariqah Idrisiyah kepada Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Maka beliau, karena petunjuk dari Nabi supaya putuh terbuka mata hati melalui wasilah bimbingan Syekh Ahmad ibn Idris, beliau mengambil talqin dan ijazah wiridnya bukan sebatas tabarruk. Dalam thariqah, dalam ilmu tasawuf ada bentuk ijazah, ada ijazah lit tabarruk, tabarruk saja. Yang kedua, lis suluk, untuk suluk, beriadah dan bermujahadah tahta tarbiyati al-arif billah, di bawah bimbingan seorang ahli ma'rifat atau seorang mursyid. Beliau memilih dengan bulat, bukan sebatas
izajah, tabarruk, tapi lissul. Apa yang beliau lakukan? Selesai musim haji, beliau ikuti gurunya Syekh Ahmad bin Idris ke daerah Asir, sekarang perbatasan Saudi dengan Yaman. Berapa lama? Sampai gurunya mengizinkan. 4 tahunlah beliau mukim di sana. Maka pada akhirnya Syekh Ahmad bin Idris sakit. Di masa sakit itulah beliau menunjuk bahwa khalifahnya adalah Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi. Nah, Thariqah Idrisiyah yang ke Indonesia hari ini bersilsilah kepada Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi. Di Afrika sana dikenal dengan Harokah Thariqah Sanusiyah, dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi. Nah, tarekat Idrisiyah yang ada di Indonesia bersilsilah bersanad kepada beliau Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi, sampailah ke Indonesia. Kalau Thariqah Idrisiyah yang ada di Singapura, di Malaysia, di Brunei sampai Thailand Selatan itu dari Rasyidiyah, bahwa Syekh Ahmad bin Idris memiliki 3 murid besar. 3 murid ini semuanya menjadi khalifah mursyid. Pertama adalah Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi, tarekatnya atau penisbatan. Jadi kita jangan terjebak tarekat kok banyak. Kayak pesantren, pendirinya siapa? Dinisbatkanlah ke situ. Jadi nggak boleh fanatik dengan nama tarekat, tapi isi dari tarekat itu. Jadi tarekat Harokah Sanusiyah. Syekh Ibrahim Ar-Rasyidi, murid yang kedua, Rasyidiyah. Yang ketiga, Syekh Utsman Al-Mirghani, tarekatnya Mirghaniyah. Tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk sampai ke benua Eropa. Di Prancis ada, di Italia ada. Kami menjalani hubungan mursyid tarekat Idrisiyah yang ada di Italia juga yang ada di Prancis. Jadi Bapak Ibu sekalian, nama tarekatnya itu hanya penisbatan saja. Tapi yang jadi intinya adalah ajaran atau kaifiyatul zikr. Maka dalam kitab Asal Sabil Mu'in fi Thara'iqil Arba'in, Thariqah Mu'tabarah itu bedanya fi kaifiyati zikr, tata cara zikirnya. Fikihnya silahkan pilih dari mazahibul arba'. Akidahnya Asy'ariyah wa Maturidiyah. Itu yang disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang harus kita jaga dan terus kita kembangkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah sawadul a'dham. La tajtami ummati 'ala dhalalah. Tidak akan tersesat umatku. Kata para ulama pemahaman hadis itu, ulama ummati dibuang mudofnya. Tidak akan berkumpul ulama umatku bin alam dolalah dalam kesesatan. Coba kita lihat di seluruh penjuru dunia yang terbesar sawadul a'dham mana kira-kira? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ditakrir terakhir dalam multaqa ulamaul muslimin dunia di Chechnya, maka mengacu kepada arkanuddin, rukun agama kita yang 3, ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan ilmu tambahan, bukan sunnah, tapi ruknun min arkanidin, satu rukun dari rukun agama, sejajar dengan ilmu tauhid, sama rukunnya dengan ilmu fikih, itulah ilmu tasawuf. Maka Bapak Ibu sekalian, ada satu kitab namanya Hadir Alam Islami. Penulis itu mengamati pergerakan Islam di abad ke-18, 19 sampai 20. Disimpulkan dalam penutup kitab itu, wamin asbabi, di antara sebab-sebab yaqdhah kebangkitan Islam akhir zaman adalah roji'atun ila tasawuf. Jadi kesimpulan kitab itu Hadir Alam Islami, artinya peradaban dunia Islam. Disimpulkan dalam kitab itu, sebab-sebab kebangkitan umat akhir zaman adalah roji'atun ila tasawuf. Kalau umat ini menggenggam mutiara Islam, itulah tasawuf. Kenapa Bapak Ibu sekalian?
Nabi sudah bersabda nih, 15 abad yang lalu, hadisnya panjang, yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu an. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa yang lain, musuh-musuh Islam, saling mengundang untuk menghancurkan kaum muslimin. Para sahabat bertanya, hal nahnu min kilatin yauma idzin ya Rasulullah, apakah nanti umatku itu minoritas? Nabi menjawab, la bal antum aktsar. Enggak, justru kalian adalah mayoritas. Walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail, tapi kalian laksana buih yang ada di sungai. Buih banyak tapi terbawa arus. Tidak ada persatuan dan tidak ada kekuatan, namanya buih. Mayoritas tapi laksana buih. Dua hal faktornya. Pertama adalah Allah cabut dari dada musuh-musuh kalian rasa haibah terhadap kalian. Musuh Islam lihat kaum muslimin, murahan, mudah diadu domba, bisa dijual, bisa dibeli. Mereka melihat kaum muslimin menganggap rendah. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, Asy-Syahid Al-Imam Said Ramadan Al-Buti rahimahullah pernah mengangkat ini. Ada 3, jadi orang Barat setelah Perang Dunia Kedua nggak bisa lagi menjajah. Betul apa betul? Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tidak akan bisa menjajah langsung lagi ke negeri-negeri Muslim. Maka mereka mencari kelemahan Islam. Mereka supaya bertarung kaum muslimin dengan saudaranya sendiri. Ada 3 kelompok yang didanai oleh Inggris. Yang pertama adalah Bahaiyah, yang kedua adalah Ahmadiyah. Semuanya atas nama Islam, tapi duri di dalam daging. Yang ketiga adalah Wahabiyah. Dengar yang ketiga ini, yang sekarang di Indonesia masif. Kenapa? Karena memang muassis pendirinya bersifat apa? Bersifat aktif dalam menyebarkan pemahamannya. Inilah 3 kelompok, semua atas nama Islam, tapi didanai awalnya oleh Inggris menjadi duri dalam daging kaum muslimin. Ya, membid'ah-bid'ahkan orang yang bertawasul, yang ziarah kubur, kunut subuh dianggap bid'ah. Itu jadi kita umat Islam ini, kalau orang lain sudah ke bulan, kita kabuhulan aja. Ngertinya nih kabuhulan? Belum. Balik aja urusan itu. Orang sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bolak-balik. Masalah furu'iyah, nggak berkembang umat ini. Itulah hadirnya paham Wahabi di tengah-tengah kaum muslimin, Sawadul A'dham ini, di tengah-tengah Ahlus Sunnah ini, memecah tamyiz, memecah belah kaum muslimin. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita pertama, perkuat pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu tauhid kita berdasarkan pemahaman ulama salaf yang dituangkan dalam konsep Asy'ariyah wal Maturidiyah. Fikih kita pilih salah satu dari mazahibul arba'ah yang 4. Tasawuf kita ambil dari para ulama sufi. Ada Imam Junaid al-Baghdadi, ada Imam al-Ghazali, mursyid-mursyid, semua terbingkai dalam thariqah mu'tabarah yang berdasarkan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama. Yang kedua, terus dakwahi umat. Dulu para sahabat kalau dapat ilmu dari Nabi nggak langsung disampaikan, itu tradisi para sahabat. Tapi mereka mengamalkan minimal 3 kali. Siap nggak santri? Amalkan minimal 3 kali, terasa oleh kolbu kita, baru disampaikan kepada orang lain. Maka ilmu itu akan diserap oleh kolbunya. Karena kalau ilmu sampai kepala, dia tidak akan bisa menggerakkan kolbunya, dia tidak akan bangkit. Tapi kalau ilmu sampai ke dalam kolbu, itulah yang membangkitkan kita bisa ibadah kepada Allah. Maka salah satu penyebabnya
Karena ada sifat kemanusiaan yang bertolak belakang dengan ibadah kita ada dalam diri kita. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, ukhruj min awsafi al-basariyah, keluar engkau dari sifat kemanusiaan. Sifatun yunaqidu lil ubudiyati, sifat kemanusiaan yang bertolak belakang dengan penghambaan kepadamu. Malas, bosan ibadah. Ada yang bosan ibadah nggak? Ada yang bosan belajar apa enggak? Ada, makan aja ada bosannya. Makanya harus banyak thoriqoh, banyak cara dan wasail medianya dalam itu, dalam ilmu pendidikan. Nabi mengajarkan dalam hadis Bukhari, jangan sampai mengajarkan agama membuat orang yang kita ajarkan jadi bosan. Nah, ini harus banyak apa? Thoriqoh, banyak cara, metodologinya dan wasail beserta medianya, supaya at-tulab, santri nggak bosan belajar. Ya sekarang coba kalau makan tiap hari ceplok telur aja, kira-kira bosan apa enggak? Bosan. Makanya harus variatif, jadi nggak bosan. Begitu juga mencari ilmu, begitu juga dalam ibadah. Nah, supaya tidak bosan, itu sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian tentang thoriqoh Idrisiyah dan memaknai thoriqoh. Maka sebetulnya masih dalam kitab Asal Sabil Mu'in, hakikat thoriqoh itu adalah satu. Kenapa? Al-maksud yang dituju adalah siapa? Allah yang Maha Esa, yang Ahad, yang satu. Thoriqoh itu caranya saja, tujuannya sama. Makanya alhamdulillah di Nahdlatul Ulama ada jatman jam'iyah ahlu thoriqoh al-mu'tabaroh an-nahdiyah. Itulah yang menyatukan organisasi kita dan hati kita. Biasanya kalau hatinya sudah bersatu, nikmat apa enggak? Kalau sudah terhubung kasih sayang di antara kaum muslimin, ya ada bedanya jadi musuh apa enggak? Enggak. Kalau kita cinta hati kita, maka perbedaan furu'iyah tidak akan menjadi penghalang kita, bahkan jadi permusuhan tidak akan pernah. Kenapa? Cinta. Maka madhab cinta itu madhab apa? Ini anak-anak santri, madhab cinta itu madhab Syafi'i, Maliki atau madhab yang mana? Thoriqoh lah madhab cinta. Ada 5 tujuan bertasawuf. Yang keempat adalah tawtinur rahmah alal mahabbah. Allah penuhi hati dengan cinta dan kasih sayang. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, as-sufiyu kal ardi, seorang sufi itu, ahli tasawuf itu seperti bumi tanah ini. Dilemparkan di atas tanah sesuatu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Buang sampah kemana? Ke atas tanah. Buang air besar kemana? Ke atas tanah. Buang air kecil kita kemana? Ke atas tanah. Wala yakhruju minha illa kullu malihin, tapi tidak keluar dari tanah kecuali yang baik-baik. Beras dari mana? Sayur-sayuran keluar dari mana? Buah-buahan keluar dari mana? Itulah sufi seperti bumi. Dicaci maki tapi tidak membalas caci makian, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi madhab cinta adalah thoriqoh sufiyah. Alhamdulillah Allah persatukan di pagi hari ini kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka yang terakhir dari ijtima di pagi hari ini, mari kita sama-sama, tasawuf itu bukan ilmu qola wakila. Kata para ulama sufi, ilmu kami bukan ilmu katanya-katanya, teori-teori, bukan muhadharah, tetapi ilmu praktek. Prakteknya hanya 2 saja dalam ilmu tasawuf. Riyadhah urusan kolbu, mujahadah nundukin nafsu, cuma 2. Riyadhah dan mujahadah. Riyadhah urusan kolbunya, sebab kolbu adalah tempat melihatnya Allah. Yang kedua, hati adalah alat yang bisa mendeteksi, merasakan zauq hadirnya Allah, bukan dengan akal. Merasakan hadirnya Allah hanya dengan kolbu yang bening, hati yang bersih. Yang kedua, mujahadah, karena musuh terbesar kita, sabda Nabi, ada adui kama baina janbaika. Musuh kita bukan iblis, musuh kita bukan komunis, tapi musuh kita yang ada di antara 2 lambung kita. Apa namanya? Hawa nafsu.
Semua punya hawa nafsu? Apakah harus dibuang hawa nafsu kita? Bukan, cukup jihadun nafsi, tundukkan nafsumu. Jadilah akal kita, kolbu kita sebagai raja, nafsu jadi tawanannya. Itu alamatus sa'adah, tanda orang yang bahagia. Alamat selaka, alamatus syaqawah, nafsu jadi raja, kolbu jadi tawanannya. Kuncinya di situ. Maka pentingnya riyadhah mujahadah, melatih kolbu dengan zikir dan tazkiyatun nafs, bersihkan hatimu dari dua hal: dosa di masa lalu, sebab jadi noda dalam hati kita. Yang kedua, amrod al-qalbiyah, penyakit hati. Kalau penyakit hati yang menimpa para ilmuwan, para sarjana, para akademisi, namanya ilmu yang membuat jadi ujub. Apa ujub tuh? Bangga diri. Kayaknya di kampung saya nggak ada sepintar saya. Itu penyakit hati di kalangan santri dan di kalangan akademik tuh begitu. Ujub dengan ilmu. Wah, merasa ilmunya paling hebat, merasa ilmunya paling tinggi. Ujub dengan ilmu. Makanya dulu, ini kisah terakhir, Imam Al-Ghazali. Kenal Imam Al-Ghazali semua? Adik-adik santri? Di mana ketemunya? Dalam kitab-kitabnya ya kita pelajari. Yang terendah namanya Bidayatul Hidayah. Wajib di pesantren belajar tasawuf Bidayatul Hidayah. Itu Imam Al-Ghazali. Beliau punya adik namanya Ahmad Al-Ghazali. Ini ditinggalkan oleh ayahnya ketika dua-duanya masih kecil, dan ayahnya mewasiatkan supaya hartanya dipakai menuntut ilmu bagi kedua anaknya. Imam Ghazali lari ke ilmu-ilmu zohir, jadilah ulama besar, ulama zohir. Imam Ahmad Al-Ghazali lari ke ilmu batin, tasawuf dan thariqah, jadilah seorang al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Satu waktu balik dua-duanya ke ibunya, kemudian sholat berjamaah. Imam Al-Ghazali karena ilmu zohirnya lebih tinggi, lebih dikenal oleh orang, adiknya di belakang jadi makmum. Ketika salam Imam Ghazali, Imam Ahmad adiknya sholat mu'adah atau i'adah, ngulang sholat. Dilirik oleh Imam Ghazali, sakit hatinya, lapor ke ibunya, "Bu, aku sakit hati dengan adik." Kenapa? Dia sholat ngulang. Dipanggil lah. Ditanya oleh ibunya, "Ahmad, kau benar sholat mu'adah setelah sholat diimami oleh kakakmu?" "Iya." "Kenapa alasannya?" "Aku melihat gamis kakakku penuh dengan darah." Kata Imam Ghazali, "Ini gamis yang aku pakai tadi, sedikit pun tidak ada setetes darah." Lalu kata Imam Ahmad Al-Ghazali, "Aku bukakan mata hatiku, melihat hatimu bukan ingat kepada Allah. Pada sholat adalah aqimis sholat li zikri, tegakkan sholat supaya zikir kepadaku. Tapi engkau ingat kitab karangan bab haid yang belum selesai." Nangis Imam Ghazali. Kok tahu dari mana? Bisa ilmu seperti ini, luar biasa. Nangis Imam Al-Ghazali. Tersentuh karena adiknya lebih tinggi ternyata ilmu batinnya. Benar dia ketika sholat bukan zikir kepada Allah, masih ngarang kitab, sehingga diumpamakan gamisnya berdarah karena karangannya bab apa? Bab haid. Hari itu juga, "Wahai adikku, bawa aku ke gurumu. Aku ingin menimba ilmu seperti engkau." Dibawalah. Ini di dalam kitab Marokil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, sejarah ini. Dibawalah Imam Ghazali oleh adanya ke guru mursyidnya. Tapi gini, ternyata gurunya itu tukang sol sepatu. Hirfahnya, asbabnya mencari rezekinya lewat jadi tukang sol sepatu. Subhanallah. Jangan ukur orang dengan profesinya. Ketika Imam Ghazali, "Tolong aku diakui sebagai murid," kata mursyidnya, "Gak bisa jadi muridku begitu saja. Kalau kau ingin jadi muridku, bersihkan rumah halamanku." Dibersihkan Imam Ghazali. Ulama besar, Pak. Sudah jadi rektor Anidom, disuruh ngebersih-bersih apa? Halaman rumahnya. Mursyidnya tukang sol sepatu. Orang gak kenal kalau itu ulama yang ilmu batinnya dalam. Setelah bersih, kata mursyidnya, "Jangan dulu, masih ada PR." "Apa?" "Tuh belah sana ada kotoran manusia. Ambil dengan tanganmu sendiri, jangan pakai alat."
Imam Ghazali sudah mau buka gamis karena takut kena kotor. Kata gurunya, pakai gamismu, ambil kotoran itu. Di situ Imam Ghazali mikir, akhirnya dibukakan mata hatinya, itulah ujian. Akhirnya bulat hatinya untuk mengambil kotoran manusia itu. Ketika akan disentuh, stop Al-Ghazali. Bilang stop Al-Ghazali, itu langsung mata hati Imam Ghazali dibukakan oleh Allah hijabnya. Apa hijab pertama? Ujub dan sombong dengan ilmu. Itulah yang menghalangi hatinya tersambung dengan Allah. Jadi walaupun sudah jadi ulama besar, tanpa bertasawuf, maka ilmunya tidak nafi. Akhirnya kata gurunya, Al-Ghazali, kau pulang sekarang, selesai berguru kepadaku. Pulang Bapak Ibu sekalian. Dia kumpulkan semua santri-santrinya, dia berkhutbah di hadapan santrinya. Baru saja aku dapatkan ilmu yang lebih hebat daripada ilmu yang selama ini aku ajarkan kepada kalian. Itulah ilmu hakikat. Maka Imam Al-Ghazali Bapak Ibu sekalian nggak palang tangguh. Selesai dari mursyid itu dibukakan mata hati yang pertama dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, penyelamatan dari kesesatan. Beliau 12 tahun beriadah dan bermujahadah. Salah satunya beliau di negeri Suriah nyamar jadi tukang marbot masjid. Apa marbot masjid itu? Tukang ngepel, nyapu, bersih-bersih masjid. Orang di situ nggak tahu kalau itu adalah Imam Al-Ghazali. Beliau ingin mengosongkan kalbunya dari hijab penghalang amrod al-qalbiyah, penyakit hati itu. Bukan hanya teori dan ceramah baca kitab atau ngarang kitab, tapi harus terjun. Namanya riyadhah mujahadah. Itu kalau lagi ngepel, jamaah di situ pada ngobrol. Hebat amat ya itu Imam Al-Ghazali. Hebat amat. Imam Ghazalinya lagi apa? Ngepel. Lagi ngepel. Imam Ghazali bersihkan hatinya. Malam hari dia naik ke menara, lalu dia ngarang kitab, jadilah kitab Ihya Ulumuddin. Buah dari praktek tazkiyatun nafs, pembersihan hati, membersihkan hati dari keakuan. Salah satunya adalah ilmu dan amal. Nah, maka akhirnya Imam Al-Ghazali sukses pakar di bidang ilmu tasawuf. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, maka bangkitnya Islam akhir zaman adalah ketika umat ini mau mereguk kembali, memegang kembali mutiara Islam, ruh Islam, jauharul Islam. Itulah ilmu tasawuf yang hakiki, tasawuf berdasarkan Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama. Maka akan bangkit umat ini Bapak Ibu sekalian. Maka Ihya Ulumuddin ini membangkitkan ilmu yang ilmunya terputus menjadi tersambung kembali kepada Allah dengan ilmu, jadi tercerahkan dengan ilmu, menjadi semangat beribadah. Bukan tambah ilmu malah malas ibadah. Kalau tambah ilmu tapi malas ibadah, itulah yang diungkap oleh Imam Al-Ghazali, manizdada ilman, barang siapa tambah ilmunya, lam yajdad minallah ila bu'dan. Manizdada ilman walam yajdad hudan, tapi tidak tambah petunjuk dari Allah. Manizdada ilman walam yajdad hudan lam yajdad minallah, tidak tambah dari Allah kecuali tambah jauh. Tambah ilmu, tambah jauh. Tambah ilmu, tambah jauh. Itulah Nabi beristiadah, berlindung kepada Allah, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini hati kita senantiasa tercerahkan, hatinya hidup selama-lamanya, hatinya mampu zikir selama-lamanya, sampai Allah jemput kita semua, sampai Allah panggil kita semua. Sebarkan ilmu nafi ini di tengah-tengah masyarakat kita karena Allah. Zuhud bukan karena harta, bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umat ini dibangkitkan kembali, kemudian keemasan Islam diserahkan kembali kepada umat akhir zaman ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.